Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Oke, seperti biasa pagi ini kita jumpa lagi di video sederhana aku. Nah, posisi aku saat ini tuh masih berada di rumah orang tuanya Mbak ipar aku, yaitu di Tugu Mulyo. Kira-kira pagi-pagi ini aku udah nenteng ember, udah jalan-jalan mau kemana ya? Nah, buat yang penasaran, pokoknya jangan lupa ikutin aku terus. Ini pagi-pagi aku itu mau menyusuri kampungnya kakak aku. Sekalian aku mau menikmati pemandangan alam di kampung teman-teman. Karena pagi ini tuh cuacanya mendung, jadi cocok banget buat kita jalan-jalan. Kalau rebahan terus pasti rasanya dingin kan. Dan karena semalam itu hujannya deres banget, di sini bisa teman-teman lihat hampir di semua pekarangan itu kebanjiran. Di sini kebun karet aja sampai kebanjiran teman-teman. Oke, ini aku udah sampai di lokasi. Ini aku sampai di pinggir sawah. Jadi pagi ini tuh kita mau cari keong sawah teman-teman. Hayo, ada yang suka nggak sama keong sawah? Soalnya kemarin itu waktu baru sampai kakak aku dan juga suami aku kan mancing. Jadi mereka itu lihat keong sawah banyak banget pada ngumpul. Dan ini keesokan harinya di pagi hari aku samperin, nggak taunya malah udah kebanjiran teman-teman. Ini ya susahnya kalau punya kebun deket sungai. Kalau pas musim penghujan ya seperti ini kebanjiran. Nah, di lokasi pertama kita nggak dapet apa-apa karena lokasinya udah banjir seperti ini. Jadi kita lanjut jalan lagi menuju ke lokasi kedua. Dan di sini aku nyesel banget kenapa aku tadi lewat tengah-tengah kebun karet, nggak lewat jalan pas aku berangkatnya. Karena apa teman-teman? Di sini tuh aku ketemu banyak banget ular. Walaupun kecil namanya juga ular, pasti kita takut kan. Apalagi di sini aku itu ketemunya nggak cuma 1, 2, 3 tapi banyak banget. Oke, pas kita mau jalan pulang ini aku ketemu satu keong. Nah, ini aku udah sampai di lokasi kedua. Di lokasi kedua alhamdulillah keongnya itu lumayan banyak. Aku tuh memang paling suka banget teman-teman kalau udah diajak ngebolang seperti ini. Gimana? Aduh. Anak loro gue. Aduh. Aduh lagi nih banyak. Ada? Keong. Oh, mantap. Woi, besar nih. Bagus nih putih. Di lokasi kedua kita dapatnya lumayan daripada di lokasi pertama. Dan sekarang kita lanjut lagi mau ke lokasi ketiga. Soalnya tadi kita dikasih tahu sama tetangganya mbakku, katanya harus nyebrang ke samping sungai sana untuk dapetin keong banyak. Aduh, di sini aku udah dibuat seneng lagi teman-teman karena aku harus ngelewatin persawahan seperti ini. Pas baru aja nyemplung ini aku juga udah nemu satu keong. Di lokasi kedua ini untuk sawahnya itu udah kebanjiran ya teman-teman. Semakin ke depan itu banjirnya lumayan dalam. Karena di depan aku sana itu adalah sungai dan sungainya itu lumayan besar. Kalau musim hujan itu sungainya meluap. Nah, ini teman-teman untuk sungainya udah kelihatan. Padahal pas kita kesini kemarin sungainya itu nggak sebesar ini arusnya. Aduh ya ampun, di sini kita harus ngelewatin tengah-tengah kebun singkong. Nah, ini adalah momen yang paling bikin aku deg-degan, soalnya kita harus nyebrang. Apalagi di sini kita nyebrangnya itu bukan lewat jembatan ya teman-teman. Kita nyebrangnya itu lewat kayu yang udah roboh. Di sini aku nyebrangnya nggak sendirian, tapi dipegangin juga sama kakak aku. Karena untuk sungainya ini tuh bener-bener dalam, jadi kita harus hati-hati. Kalau kepleset aja kita bisa sampai tenggelam, bahkan udah nggak kelihatan. Di bagian seberang tadi, alhamdulillah kita dapatnya itu lumayan banyak. Gak bisa bikin video karena ayah Kila itu nggak ikut nyebrang. Dan tiba-tiba aja ini kita udah sampai di rumah. Sampai di rumah ini ada sebagian bebek yang udah nunggu dikasih pakan ini keong. Dan ini teman-teman keong yang kita dapat dari hasil ngebolang hari ini. Oh ya, untuk keong yang kecil itu kita pilihin, kita kasih ke mentok sama bebek. Jadi sama bapaknya mbak ipar aku ini keongnya itu dicacah supaya mentoknya itu bisa makan. Sekarang videonya kita lanjutin lagi di sore hari sekitar
sekitar jam 3. Jadi sore ini aku itu mau ngerebus keong. Sebelum ngerebus keong kali ini aku mau nyalain api dulu, karena kan kita masaknya mau ditungku ya teman-teman untuk ngerebusnya. Nah ini aku masaknya dibantuin juga sama ibunya Mbak ipar aku. Ini waktu ngerebus keongnya. Ini keongnya kita rebus di dalam wajan seperti ini. Jangan lupa kita kasih air sedikit. Nah sambil nungguin keongnya mateng, kali ini kita ngasuh si Kiting dulu, yaitu Dede Akila. Pokoknya semenjak di kampung ini rambutnya udah nggak karuan lagi teman-teman, karena saking panasnya juga. Jadi kepalanya itu sering banget berkeringat. Dan kalau udah mendidih airnya, jangan lupa ini kita aduk-aduk supaya semua keongnya itu terendam dengan air panas. Ini aku masaknya ditemenin sama bapaknya Mbak ipar aku. Kita rebus kurang lebih 30 menit dan ini airnya udah sampai meluap. Langsung aja kita angkat, kita masukin ke dalam bak seperti ini. Nah setelah itu langsung aja ini aku lagi nimba air. Ayo siapa zaman dulu kalau waktu nimba air seperti ini sambil nyanyikan lagu Indonesia Raya. Pokoknya inget banget zaman dulu kalau bangunnya kesiangan, apalagi harus sekolah. Sebelum sekolah pastikan nimba air dulu untuk mandi. Jadi kadang aku suka telat teman-teman. Nah di sini untuk airnya kita guyurin ke keong yang udah kita masukin ke bak tadi. Dan ini ya teman-teman untuk keong yang udah kita rebus, jadinya itu kecil banget. Sekarang langsung aja keongnya kita pisahin dari cangkangnya. Caranya mudah banget, yaitu kita tusuk menggunakan entah itu kayu ataupun alat lain. Nah kalau udah kita tusuk jangan lupa bagian kotorannya ini kita buang, dan bagian matanya itu kita buang. Biasanya yang bikin mabuk atau pusing itu bagian matanya, kalau lupa nggak kita buang. Nah yang kita ambil itu cuma bagian ininya aja ya teman-teman. Ini walaupun hitam itu enak karena dagingnya. Oke, kita ulangin langkah yang sama sampai semua keongnya itu terpisah dari cangkang, jadi tinggal daging aja. Oh ya tadi tuh waktu bersihin keong aku tuh dibantuin sama bapaknya mbakku. Sekarang tinggal buangin mata sama kotorannya, ini aku kerjakan sendiri. Untuk kotorannya tadi ini kita kasih ke bebek sama mentok ya teman-teman. Ini tuh suka banget sama keong karena memang sebenarnya makanan mereka itu ya ini ya teman-teman. Dan untuk keong yang udah kita bersihin, apalagi ukurannya itu terlalu besar, di sini kita potong kecil-kecil. Kalau ukurannya yang terlalu besar banget, ini kita potong jadi 3. Tapi kalau yang ukurannya sedang, ini kita belah jadi 2. Nah ini ya teman-teman untuk keong yang sebagian udah kita potong. Ternyata kalau udah kita pisahin dari cangkangnya ini lumayan banyak. Dan sebelum kita masak untuk keongnya ini kita rebus lagi, jadi supaya lebih empuk. Sambil nungguin keongnya empuk, kali ini aku mau bikin bumbunya dulu. Karena untuk keongnya mau aku masak kecap pedas. Dan untuk bumbunya sendiri simpel banget. Di sini aku cuma pakai bawang putih, bawang merah sama cabai rawit. Oke, bikin bumbunya udah selesai. Sekarang lanjut lagi kita panaskan minyak. Minyaknya udah panas, langsung aja bumbunya kita tumis sampai matang. Gak lupa di sini aku tambahkan penyedap rasa. Lanjut lagi aku tambahkan gula pasir. Kita oseng-oseng lagi sampai semuanya itu tercampur. Nah, kalau bumbunya udah matang, langsung aja keongnya kita masukin. Ini tadi keongnya udah kita cuci sambil kita remas-remas. Jangan lupa kita tambahkan sedikit air untuk ngungkep keongnya. Tambahkan juga penyedap rasa secukupnya. Dan yang terakhir ini kita tambahkan kecap manis sesuai selera. Ini kita masak sampai airnya itu menyusut ya teman-teman. Nah kira-kira airnya itu sampai kering seperti ini. Oh ya, selain kita masak pedas, untuk keong ini enak juga kalau kita bikin sate. Oke teman-teman, segitu dulu ya untuk video kegiatan aku hari ini. Pokoknya jangan lupa ikutin aku terus di video-video kegiatan berikutnya. Terima kasih.